Terlahir dengan nama Mike Marie de Richter pada tanggal 17 Maret tahun 1940 di kota Bandung. Ia merupakan putri pasangan de Richter dan istri, keturunan Belanda Indonesia. Beliau dikenal sebagai Mieke Wijaya, adalah pemeran, model, dan penyanyi serta salah satu artis senior Indonesia. Sejak kecil, Mieke Wijaya hanya tinggal bersama dengan sang ibunda, dikarenakan ayahnya sudah meninggal dunia ketika penjajahan Jepang masuk ke Hindia Belanda. Di saat itu, ia diungsikan oleh ibunya ke kediaman neneknya di Brebes. Ibu Mieke kemudian kembali ke Bandung untuk mencari keberadaan jenazah suaminya. Namun, betapa terkejutnya ia mendapati rumah lamanya tersebut dalam keadaan porak-poranda, hancur dengan barang-barang dijarah oleh tentara Jepang. Bakat seni perannya dimulai ketika Mieke menempuh pendidikan di Akademi Teater Nasional Indonesia, Jakarta. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Teater Populer Pimpinan Teguh Karya di awal tahun 1960-an. Mieke memulai karirnya dengan bergabung bersama Radio RRI Palembang sebagai penyanyi melalui band Empat Sekawan. Setelah itu, ia kembali ke Bandung dan melanjutkan karir menyanyinya bersama dengan penyanyi terkenal di kota Bandung pada zaman itu, yaitu Honey Ray. Selain merintis karir sebagai penyanyi, ia juga memulai debut filmnya dengan membintangi film Gagal pada tahun 1955. Lanjut setelah itu, ia membintangi kembali sebuah film berjudul Tiga Darah pada tahun 1956 bersama dengan Citra Dewi, Indriati Iskak, dan Vivi yang kemudian melambungkan namanya hingga ke mancanegara. Mieke juga ikut andil dalam demonstrasi menolak pelarangan budaya rock and roll yang diadakan di Hotel Homan Bandung bersama dengan Tina Melinda dan Joyce Pelupesi. Perkenalannya dengan aktor Diki Zulkarnaen membawa kisah cerita cinta yang sangat panjang. Kesamaan profesi sebagai pemeran film membuat kisah cinta mereka semakin kuat. Didorong oleh rasa percaya diri untuk menatap ke masa depan, keduanya pun memutuskan untuk menikah pada tahun 1963. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Tirza Valentina Zulkarnaen, Ade Miskarana Zulkarnaen, Fanya Zulkarnaen, dan Barman Morgana Zulkarnaen. Pada tahun 1966, Mieke membintangi film Gadis Kerudung Putih. Di film tersebut aktingnya berhasil membuat Mieke memenangkan penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia yang diadakan pada tahun 1967. Lalu di tahun yang sama, ia membintangi film Beranak Dalam Kubur. Ia berperan sebagai Dora. Dari peran tersebut, ia kembali berhasil menjadikannya sebagai pemeran antagonis perempuan terbaik bersama dengan Suzana dan Ruth Pelupesi. Bermain dalam film Tokoh, Mieke berbagi peran bersama dengan Ruth Pelupesi sebagai pasangan lesbian. Dari peran sebagai seorang lesbian yang kemudian menimbulkan gosip hubungan sesama jenis di antara mereka berdua pada waktu itu. Tapi kenyataannya Mieke santai-santai saja walaupun masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan seperti itu. Tidak ada artis yang hidup tanpa gosip, ujarnya sambil tersenyum. Kemudian, pada tahun 1974, Mieke kembali membintangi film drama berjudul Ranjang Pengantin, yang berhasil membuatnya memenangkan penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di Festival Film Indonesia pada tahun 1975. Di film tersebut diperankan juga oleh Christine Hakim, Slamet Raharjo dan Vivi Yang. Pada tahun 1980, Mieke kembali membintangi film dengan judul Kembang Semusim. Film garapan sutradara M. Terishaf ini berhasil melambungkan nama Mieke Wijaya. Mieke berhasil meraih penghargaan pertamanya sebagai pemeran utama terbaik setelah 26 tahun berkarir pada Festival Film Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1981.
Setelah membintangi 76 film, Mike memulai peran pertamanya dalam dunia televisi dengan membintangi serial Rumah Masa Depan pada tahun 1984 sebagai tokoh Bu Suito. 2 tahun berselang ia membintangi serial Lost Man pada tahun 1986 yang merupakan adaptasi dari karya tulisan Tatik Maliati dan Wahyu Sihombing. Serial tersebut kembali mempopulerkan namanya dengan panggilan Bu Broto. Di serial ini Pak Broto diperankan oleh Mang Udel. Mike vakum dari dunia perfilman pada tahun 1987 dan lebih memilih untuk memfokuskan dirinya dalam bermain sinetron dan mengelola bisnis toko pakaian miliknya yang ia beri nama Mike Wijaya Jeans Collection. Setelah itu ia kembali dengan membintangi film Saat Kukatakan Cinta pada tahun 1991. Setelah industri perfilman Indonesia merosot pada tahun 1992, Mike lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain sinetron di antaranya, Antara Jakarta Part, 1995, 1998, Doa dan Anugerah, 2003, Bunga di Tepi Jalan, 2005, Dewi, 2009. Salah satu sinetronnya, yakni Antara Jakarta Part berhasil membuatnya kembali memenangkan penghargaan sebagai aktris pembantu wanita terbaik dalam Festival Sinetron Asia. Terakhir kali ia berperan dalam sinetron miniseri, Supir dan Majikan pada tahun 2019. Artis senior Mike Wijaya wafat pada Selasa malam di usia 82 tahun. Mike Wijaya meninggal dunia di kediamannya yang berada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan pada tanggal 3 Mei 2022 diakibatkan penyakit diabetes mellitus dalam usia 82 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu, 4 Mei 2022. Kepedihan sangat terasa bagi putra-putri Mike Wijaya pada waktu itu. Putri ketiga Mike, yakni Nia Zulkarnaen mengatakan bahwa ibunya sempat dirawat selama 1 bulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sebelum akhirnya meninggal dunia dikarenakan penyakit diabetes mellitus yang juga mengakibatkan kanker pada diri ibunya. Intinya kami sekeluarga sudah ikhlas atas kepergian ibunda kami, semoga tenang di sana, ujar Nia. Terima kasih sudah menonton, jika ada tambahan silahkan ketik di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat dan terima kasih.